Salam Guru Penggerak. Saya SM Wardatul Fauzia, calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 19A Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan dan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Dengan kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki murid, guru menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, ia akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian pula sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah bibit berkualitas baik, tetapi tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari dan juga tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, tetapi tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, tetapi pendidik adalah pamong yang memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga memengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola diri murid untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan hidup abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam,
maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Zaman yang terus berkembang dinamis memengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan, haruslah bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Konteks sosiokultural atau nilai-nilai luhur budaya Lampung yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sosiokultural didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah Lampung yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Piil Pesenggiri. Di daerah Lampung, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup dari masyarakat suku Lampung. Piil Pesenggiri terdapat nilai-nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung. Piil Pesenggiri ini terdapat nilai-nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri dari masyarakat Lampung. Terdapat 5 aspek dalam Piil Pesenggiri, yaitu 1. Pesenggiri, 2. Julu Ado, 3. Nemui Nyimah, 4. Nengah Nyapur, 5. Sakai Sambayan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Pesenggiri yang dalam bahasa Indonesia yaitu tidak mudah menyerah. Pesenggiri bermakna tidak mudah menyerah, tidak mengenal takut dan pantang mundur dalam menghadapi tantangan yang datang di dalam kehidupan. Keberanian merupakan bagian dari harga diri. 2. Julu Ado. Julu Ado mengandung ajaran bahwa orang Lampung menggunakan nama-nama panggilan yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Panggilan yang baik bukan saja membuat orang lain terhormat, tetapi juga menunjukkan diri yang bermartabat. 3. Nemui Nyimah atau dalam bahasa Indonesianya ramah tamah. Nemui Nyimah mengandung ajaran bahwa orang Lampung senang berkunjung dan dikunjungi dengan sikap yang ramah dan pemurah. Berkunjung dan dikunjungi bagian dari sikap saling menghormati. 4. Nengah Nyepur.
Nengah Nyepur mengandung ajaran bahwa orang Lampung selalu bergaul di tengah masyarakat, memperluas hubungan persahabatan dan kekeluargaan dengan semua orang. 5. Sakai Sambayan, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu tolong menolong dan bergotong royong. Sakai Sambayan mengandung ajaran senang tolong menolong dan bergotong royong dalam hubungan persaudaraan dan kekeluargaan, sehingga persoalan bersama dapat diselesaikan pula secara bersama-sama. Sejalan dengan Piil Pesenggiri sesuai Perda Lampung Tengah nomor 20 tahun 2004, Kabupaten Lampung Tengah memiliki moto dan semboyan Beguai Jejamo Wawai. Jika diuraikan, arti Beguai adalah bekerja. Jejamo artinya bersama-sama, wawai artinya baik atau kebaikan. Secara keseluruhan, Beguai Jejamo Wawai dapat diartikan bahwa bekerja atau berbuat secara bersama-sama guna mewujudkan kepentingan masyarakat menuju kebaikan. Hal ini sejalan dengan falsafah hidup orang Lampung, yakni Sakai Sambayan, atau tolong menolong dan bergotong royong. Penerapan sosiokultural Piil Pesenggiri di kelas dan sekolah. Berikut ini penjelasan dan beberapa contoh penerapan Piil Pesenggiri yang sudah dilakukan di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar, Lampung Tengah. 1. Pesenggiri. Pesenggiri bermakna tidak mudah menyerah, tidak mengenal takut dan pantang mundur dalam menghadapi tantangan yang datang di dalam kehidupan. Contoh pembiasaan budaya Pesenggiri: siswa pantang menyerah dalam menyelesaikan tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia materi laporan hasil percobaan. 2. Julu Ado. Julu Ado mengandung ajaran selalu menggunakan nama-nama panggilan yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, yang pertama, siswa memanggil guru dengan sebutan atau sapaan Bapak atau Ibu guru. Dan sebaliknya, guru pun memanggil siswa dengan sebutan yang baik seperti nak, anakku, muridku, sayang, dan sebagainya. Sebagai contoh yang sudah diterapkan oleh CGP, yaitu CGP menyematkan penghargaan kepada siswa berprestasi. CGP menyapa siswa dengan kalimat, "Selamat ya nak, atas keberhasilanmu meraih juara Olimpiade IPA." Contoh Julu Ado yang kedua yaitu dalam kegiatan paskibra di sekolah, dibiasakan junior memanggil senior dengan sebutan kakak, sementara senior memanggil junior dengan sebutan adik. Penerapan Piil Pesenggiri yang nomor 3 yaitu Nemui Nyimah. Nemui Nyimah atau ramah tamah mengandung ajaran bahwa orang Lampung senang berkunjung dan dikunjungi dengan sikap yang ramah dan pemurah. Nemui Nyimah merupakan budaya dan adab dalam bertamu yang dapat diterapkan atau diaplikasikan oleh siswa di sekolah saat berkunjung ke rumah teman yang sedang sakit. Mereka harus berperilaku sopan dan mengucapkan salam. Penerapan Piil Pesenggiri yang nomor 4 yaitu Nengah Nyapur. Budaya Nengah Nyapur dalam budaya Lampung adalah kemampuan individu dalam bersosialisasi dalam masyarakat. Contoh penerapan di sekolah, misalnya siswa mampu bergaul dengan teman, tidak sombong, dan selalu membantu. Seperti yang terlihat dalam foto pembiasaan di sekolah, siswa berbaur bersama teman dalam kegiatan sarapan pagi bersama. Penerapan Piil Pesenggiri yang nomor 5, Sakai Sambayan. Sakai Sambayan mengandung ajaran senang tolong-menolong dan bergotong royong dalam hubungan persaudaraan dan kekeluargaan, sehingga persoalan bersama dapat diselesaikan pula secara bersama-sama. Contoh menerapkan Sakai Sambayan di sekolah, misalnya kerja kelompok pelajaran, kerja bakti membersihkan lingkungan, dan memberi donasi kepada teman yang tertimpa musibah.
Adapun pembiasaan yang sudah CGP lakukan di SMP 3 Terbanggi Besar yaitu seperti tertera pada gambar, siswa bergotong royong dalam piket kelas dan siswa berdonasi seikhlasnya membantu teman yang tertimpa musibah karena kecelakaan motor. Refleksi atas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya merasa sangat antusias mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara ini. Pendidikan guru penggerak ini saya manfaatkan dengan maksimal agar saya bisa menjadi pendidik yang sesuai dengan nilai-nilai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya ingin lebih mencintai siswa dan saya ingin pula dicintai siswa. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya ingin siswa menjalaninya dengan bahagia dan gembira tanpa ada rasa tertekan dan keterpaksaan. Pemikiran atau perilaku saya sebelum mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, saya sudah memulai menerapkan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya memang sudah memulai melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid. Saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas agar murid merasa bahagia dengan tanpa mengurangi target kompetensi yang dikehendaki pemerintah dalam kurikulum. Setelah mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara ini, saya merasa semakin terdorong untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Lampung. Pemikiran saya menjadi semakin terbuka bahwa saya adalah pamong yang bertugas memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai pamong, saya harus memiliki sifat sabar yang begitu luas dalam memberikan tuntunan agar siswa dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Saya harus konsisten memberi pengajaran dan pendidikan yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari sang murid. Sebagai contoh, saat ini murid berada di abad 21 yang sangat akrab dengan gawai dan internet. Saya membimbing dengan maksimal terhadap tugas-tugas pelajaran yang saya berikan kepada murid dan mendokumentasikannya dalam bentuk foto dan video. Setelah itu, saya mempublikasikannya di Instagram agar dapat dilihat oleh murid secara umum, sehingga ada rasa bangga dan bahagia dalam diri mereka. Tindak lanjut penerapan di kelas. Profil pelajar Pancasila adalah pengejawantahan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Profil pelajar Pancasila sebagai referensi acuan dari upaya tujuan pendidikan nasional dalam rangka membangun karakter serta kompetensi peserta didik mempunyai 6 dimensi, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Berkebinekaan global, 3. Bergotong royong, 4. Mandiri, 5. Bernalar kritis, dan 6. Kreatif. Sebagai tindak lanjut dari hasil mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara ini, saya sebagai guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid sebagai berikut. 1. Memetakan gaya belajar murid dengan tes diagnostik. 2. Membuat RPP berdiferensiasi sesuai dengan hasil pemetaan gaya belajar. 3. Membuat kesepakatan kelas. 4. Membiasakan praktik baik dengan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Lampung, Pil Pesenggiri, Julu Ado, Nemu Nyemah, Nengah Nyepur, dan Saklai Sambayan. Yang kelima, menciptakan pembelajaran di kelas dan sekolah yang menunjukkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang keenam, yaitu berkolaborasi bersama orang tua atau wali murid dalam mendidik murid, terutama dalam pendidikan budi pekerti. Demikian kesimpulan dan refleksi diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya SM Wardatul Fauziah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Tengah, mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan.